nenek moyangku Orang pelaut ya. seorang pelaut itu tadi sebetulnya kita sebagai pelaut itu sudah punya kearifan lokal di dalam mengelolanya. Iya. Tantangan berikutnya yaitu dalam teknologi penginderaan jauh itu harus dilakukan cek dan verifikasi lapangan. Nah, ini juga Di laut yang luas ini ya di ceritanya laut ya. yang luas ya. Nah, disitulah yang perlu juga disiasati. Keharmonisan antara rakyat, lalu ahlinya dan para pemangku kebijakan diharapkan bisa mengelola laut secara proporsional sehingga keberlangsungan laut itu sendiri bisa kita jaga bersama. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kawan Brin masih di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kalau di sesi awal tadi kita sudah bicara terkait dengan bagaimana penginderaan jauh untuk mendeteksi goba terumbu di perairan Laut Dangkal. Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh BRIN bersama dengan KLHK sebagai pengguna. Nah, sekarang kita ingin gali lagi lebih dalam kebermanfaatan dari hasil dari riset ini. Bagaimana perannya dalam melindungi ekosistem Laut Dangkal? Profesor bisa cerita lebih jauh seperti apa sih sebenarnya? Bisa nggak sih penginderaan jauh itu melindungi ekosistem Laut Dangkal? Iya, tentunya kerangka dasar ini salah satunya adalah untuk melindungi ya perairan Laut Dangkal, karena memang perpaduan antara Undang-Undang Keantariksaan dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di sini adalah untuk lebih menunjukkan secara proporsional bagaimana daya dukung dan daya tampung. Nah, kembali kepada goba terumbu. Terumbu itu adalah benda mati, sedangkan benda hidupnya adalah karang. Terumbu dan karang namanya terumbu karang. Ini adalah ekosistem. Jadi di dalam deteksi goba terumbu ini akan dijumpai area ekosistem terumbu karang. Namun tidak sebatas itu, yaitu semua ekosistem perairan Laut Dangkal yang notabene ada 10, maka semua ini nanti akan tercover. Ya, jadi dalam hal ekosistem, semua ekosistem yang ada di area ini maka akan dapat dikenali secara proporsional karakteristiknya. Dari tadi yang kita bicarakan yaitu dalam skala 250.000, yaitu ada misalnya terumbu samudra. Lalu bagaimana perbedaan terumbu samudra dengan terumbu paparan pelataran? Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi ekosistem, kita ambil satu contoh ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang pada terumbu samudra itu berbeda dengan ekosistem terumbu paparan pelataran. Ya, karena ekosistem terumbu samudra itu terbangun tidak di samudra, sedangkan ekosistem terumbu karang di terumbu paparan pelataran itu terbangun di area yang perairannya relatif keruh. Jadi ini akan berbeda. Satu lagi adalah terumbu dinding. Kalau terumbu paparan dinding itu airnya juga jernih, tapi ada perbedaan ya karakternya. Nah, ini sebagai contoh untuk satu ekosistem. Jadi tadi ekosistem terumbu karang, maka dia masing-masing berbeda. Ini pada skala 250.000 ya. Jadi lingkungan perairannya itu memiliki karakteristik yang berbeda, maka terumbu karang yang terbangun akan berbeda, kan kayak gitu. Ini nanti dalam tahap pengembangan untuk kebijakan itu juga akan mempunyai korelasi yang signifikan. Jadi kalau yang terumbu karang pada ekosistem terumbu samudra tadi karena relatif airnya jernih, terumbu karangnya itu relatif memiliki kekayaan yang mewah,
jauh lebih mewah dibandingkan terumbu paparan pelataran. Nah, di sini sudah memiliki perbedaan ekosistem. Namun sebaliknya, di dalam terumbu paparan pelataran, terumbu karangnya kalah dengan terumbu samudra. Nah, di terumbu paparan pelataran ini yang bagus adalah lamun, makroalga, begitu. Nah, inilah karakteristik bentang alam ini yang harus dipetakan dulu. Baik. Harus diketahui secara geospasial ada di mana. Jadi nanti pengelolaannya, perlindungannya itu akan memiliki bentuk kebijakan dan bentuk pengelolaan. Baik. Secara spesifik. Ya, berarti jelas sekali bahwa ini bisa juga diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga ya, Prof ya. Tentu. Dan boleh juga ditambahkan sedikit sebenarnya apa implikasinya ya terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. Karena tentu saja orang tidak hanya konservasi tetapi juga memikirkan perut nih. Nah, bisa apa nih kira-kira yang bisa dibantu ya, untuk bicara dengan ekonomi lokal ya. Sebenarnya secara lokal ada tuh yang namanya kearifan lokal ya. Nah, Indonesia sebagai negara yang nenek moyangku seorang pelaut itu tadi sebetulnya kita sebagai pelaut itu sudah punya kearifan lokal di dalam mengelolanya. Iya, betul. Nah, namun sekarang ini adalah bagaimana agar secara bersama-sama kita para pelaku pengelolaan ekosistem di laut itu mempunyai kesepahaman ya. Jadi jika sekelompok nelayan di bentuk lahan terumbu samudra mengelola dengan cara ini, tentu tidak begitu halnya dengan para pengelola ekosistem di daerah terumbu paparan pelataran. Nah, jadi kearifan lokalnya tentu berbeda. Ada banyak bentuk-bentuk kearifan lokal di dalam mengelola perairan laut. Nah, inilah yang katakanlah secara lokal penduduknya itu sudah memahami ya secara lokal kayak gitu ya. Tetapi bagaimana pemahamannya ini dikaitkan dengan pemahaman juga sebenarnya para penduduk lokal atau nelayan lokal itu dia sedang berada di laut yang seperti apa, begitu. Jadi ketika dia berada di area ekosistem terumbu karang yang mewah, dia sadar bahwa aku berada di area yang mewah, nah, begitu. Tetapi di dalam kemewahan terumbu karang, aku nggak punya mangrove kan kayak gitu kira-kira. Nah, tapi kalau di daerah yang terumbu paparan pelataran tadi, terumbu karangnya nggak sebegitu mewah, tapi di situ kaya gitu ya? Punya kemewahan di makroalga dan lamun. Ada lagi. Ya, jadi maka setelah memahaminya ini, lalu mengembangkan ekonominya seperti apa, ya. Jadi dari bawah rakyat mengembangkan perekonomian lokalnya seperti apa. Lalu karena bersama-sama kita memahami karakter ini tadi, maka dari pusat atau dari pemerintah juga lebih tepat gitu. Bantuan bentuk tepat apa ya, untuk area yang dia merupakan terumbu samudra dan area yang merupakan non terumbu samudra. Ya, dengan mengetahui informasi awal seperti apa sehingga juga jadi tepat sasaran. Betul. Untuk pemerintah menepat kebijakannya begitu ya, dan juga masyarakat bagaimana menggali dan meningkatkan aktivitas ekonominya. Nah, kalau kita boleh tanya kembali pengembangan riset nih, karena kita melihat banyak sekali manfaatnya. Ke depan bagaimana arah pengembangan riset ini terkait dengan laut dangkal ke depannya, Prof? Nah, oke. Di dalam riset itu ada penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, ya. Nah, ini tentu akan balik, ya, kayak gitu. Setelah diteliti, dikembangkan, dikaji, diterapkan, itu balik lagi, kayak gitu ya. Nah, pada dasarnya kita bisa memilah pengembangannya itu bisa secara vertikal,
atau secara horizontal. Nah, secara vertikal kalau tadi kita bicara bentang alam skala 250.000, secara vertikal kita bicara lebih detail. Setelah 250.000 maka dibangunlah yang skala 50.000. Setelah skala 50.000 itu akan diketahui, contoh untuk terumbu samudra itu dibedakan menjadi atol, terumbu penghalang, dan terumbu pinggiran. Nah, kemudian atolnya itu dikelaskan lagi lebih detail. Mana yang sisi luar, mana yang sisi dalam, berapa kemiringannya. Itu pengembangan secara vertikal atau menjadi lebih detail. Nah, pengembangan secara horizontal, setelah ini terhampar nih informasi karakteristik bentang alam. Ternyata ada atol, terumbu pengarang, terumbu pinggiran, terus nanti ada seluruhannya nanti ada 14 masing-masing. Maka dilakukan pengajian selanjutnya, yaitu yang tadi kita diskusikan, yaitu yang namanya penutup penggunaan lahan kalau di darat. Nah, kalau di laut namanya habitat dasar perairan laut dangkal. Habitat dasar. Ya, jadi di situ ada kelas terumbu karang, lamun, makroalga, dan substrat dasar skala 50.000. Nah, nanti itu dilakukan lebih detail lagi. Nah, sekarang dengan adanya tulangnya, kerangkanya sudah ada, penutup penggunaan lahan atau habitat dasar perairan laut dangkalnya sudah ada, maka tadi yang disebut dengan suhu tadi, penelitian tentang suhu dan juga penelitian tentang yang lain, karena banyak misalnya ada suhu, nanti ada salinitas, kemudian ada kecerahan gitu dan seterusnya, maka nanti penelitian-penelitian secara horizontal bisa dikembangkan dengan lebih sistematis hingga pada akhirnya pengembangan selanjutnya yaitu menuju kepada pembangunan indeks gitu. Jadi kalau ibarat suhu, pada akhirnya seorang dokter itu sudah bisa mengetahui ya, dan rakyat pasien juga tahu kalau orang sehat itu suhunya 36 sampai 38, kisarannya segitu saja misalnya. Tapi kalau orang tua segini. Nah, dalam hal perairan laut dangkal juga perlu dibangun indeks-indeks ini. Tidak hanya suhu, tetapi juga parameter-parameter yang lain nanti dikembangkan. Oke, baik. Kawan benar pasti banyak yang tertarik juga ingin melakukan riset, apalagi tadi ternyata tidak cuma satu ya. Jadi sebenarnya gobat terumbu baru bagian kecil. Nah, kalau boleh cerita sebenarnya apa sih tantangan utama untuk melakukan riset penginderaan jauh di laut dangkal ini? Tantangan utama untuk perairan laut dangkal itu adalah pertama, Laut Indonesia itu luas, nah ya memang kita negara kepulauan. Namun demikian karena laut kita ya luas, ya caranya kita harus kelompokkan sesuai karakternya. Nah, karakter yang sesuai dengan karakter dasar yang bisa kita gunakan untuk pengelompokan yaitu berdasarkan tektonogenesis, yaitu genesis itu genesa proses terbentuknya, tektono dalam hal ini tektonik. Jadi secara tektonik ya bumi ini kan mempunyai lempeng-lempeng tektonik yang sampai saat ini teori lempeng tektonik itu masih dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena yang ada di bumi. Jadi perairan laut Indonesia yang luas ini dibagi dulu, dikelompok-kelompokkan. Nah, dalam hal ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa bentuk perairan, wilayah perairan. Ada paparan benua, ada samudra, ada benua rening, ada busur muka. Busur muka itu yang berhadapan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, nah itu satu tantangan yang harus sudah disiasati dari ini hanya secara teknis saja dari awal disiasati. Kemudian mengenai laut, teknologi penginderaan jauh itu mengalami distorsi ketika dia merekam perairan. Jadi kalau ada suatu benda lurus di laut,
dengan benda lurus di darat, ada perbedaan yang harus kita ketahui. Kalau di laut itu si benda itu menjadi bengkok ketika dalam data satelit, tapi kalau di darat tidak. Nah, di sini harus dikoreksi dulu, dikoreksi. Nah, itu langkah itu harus ditempuh dulu, koreksi. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, koreksi, strategi sudah dilakukan, koreksi sudah dilakukan, tantangan berikutnya yaitu dalam teknologi penginderaan jauh itu harus dilakukan cek dan verifikasi lapangan. Nah, ini juga di laut yang luas ini ya ceritanya di laut ya. yang luas, ya. Nah, disitulah yang perlu juga disiasati agar resiko atau tantangan melakukan cek dan verifikasi di lapangan itu bisa diatasi, ya karena di laut itu kita harus mempertimbangkan pasang surut, arus dan sebagainya, ya. Jadi ketika di laut itu perlu dipertimbangkan kayak gitu. Lalu kemudian kalau naik turun gunung itu ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, kalau menyelam dalam dan semakin dalam itu juga ada sesuatu perjuangan tersendiri yang perlu dilakukan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian juga pengelolaan laut Indonesia yang luas ini perlu adanya sebuah program digital otomatis yang perlu dibangun. Nah, di sini dibutuhkan tahapan-tahapan yang agar nantinya secara digital dan otomatis tercapai seluruh wilayah Indonesia. Terakhir Prof, tadi juga sudah menyinggung juga sebenarnya harapan ya. Jadi kalau boleh nih, apa pesan dan harapan Prof Vikanti terkait dengan riset penginderaan jauh untuk perairan laut dangkal? Harapan buat kita semua, teman-teman yang ada, baik dari peneliti maupun rakyat semua, bagaimana kita memanfaatkan data satelit untuk perairan laut dangkal adalah pemanfaatan ini seperti halnya kita tahu data satelit itu merupakan data yang transparan, gratis, dapat diperoleh kapanpun kita mau. Dia merupakan data yang faktual. Maka mari kita gunakan data satelit ini untuk mengenali karakteristik bumi tempat kita berpijak, tempat kita mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam. Mari kita lakukan bersama-sama antara para perisetnya, lalu para pengambil kebijakan dan rakyat yang mengelola perairan laut dangkal itu sendiri atau bumi dimanapun dia berada. Nah, keharmonisan antara ketiga unsur ini yaitu rakyat, lalu ahlinya dan para pemangku kebijakan, diharapkan kombinasi keharmonisan antara ketiga unsur ini maka bisa mengelola laut secara proporsional sehingga keberlangsungan laut itu sendiri bisa kita jaga bersama. Menarik sekali obrolan kita hari ini, kawan-kawan BRIN. Kami terima kasih Prof Vikanti sudah berkenan memberikan wawasan luar biasa, juga menjadi pelajaran baru, informasi baru untuk saya pribadi. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat menginspirasi kawan-kawan BRIN. Terima kasih juga, dan buat teman-teman semua, manfaatkan data satelit untuk perairan laut dangkal dan bumi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Riset penginderaan jauh membuka jendela keajaiban di perairan laut dangkal. Dengan pengetahuan yang kita peroleh, mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan perairan laut dangkal untuk generasi yang akan datang. Saya Yeni Fatrita undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.